Ya, kembali kita akan membahas mengenai rencana amnesti atau pengampunan yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah narapidana. Bang Habib, tadi kan sudah sempat disinggung nih, nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah seia sekata dengan DPR nih, mendahului dalam arti yang positif ya, karena KUHP-nya yang baru nanti Januari. Betul. Dan sepertinya Undang-undang narkobanya juga sedang diproses ya. Artinya kan pertimbangannya nanti akan bermuara pada persetujuan nih DPR gitu kan. Nah, mekanismenya nanti akan seperti apa? Mekanismenya sederhana ya, sebetulnya tinggal dalam hal teknis itu kan ada dua kementerian di bawah Menko Hukum ya, Kementerian Impas, Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum. Dua itu tentu akan berkoordinasi dalam konteks database yang mengecek dan lain sebagainya. Lalu diajukan kepada DPR untuk dimintai pertimbangannya seperti apa. Kalau pertimbangan apakah secara umum ya dan secara khusus kasus per kasus, saya pikir nggak akan ada isu besar, ya nggak akan ada isu besar karena memang inilah politik hukum kita. Jadi dalam konteks undang-undang KUHP sesuatu yang baru akan kita berlaku 1 Januari 2006 ternyata sekarang sudah mulai diimplementasikan. Undang-undang narkoba, undang-undangnya belum dibahas secara teknis, bahkan sekarang sudah diimplementasikan. Betul, artinya tidak ada masalah dari kategori kasus-kasus yang diajukan oleh Pak Prabowo. Saya pikir nggak akan ada masalah. Oke, berikutnya nanti dari dua kementerian itu nanti akan melanjutkan ke DPR ya. Lalu ya setelah dapat persetujuan DPR, pertimbangan dari DPR baru disahkan, dieksekusi. Jadi secara keseluruhan tidak ada yang menjadi pertimbangan khusus nampaknya dari Komisi 3 DPR? Saya pikir kita satu frekuensi ya, kita akan mensupport ya. Kalau nggak mendahului, tapi logika kita dan saya memang 5 tahun di DPR, komposisi fraksinya juga sama, ya rekan-rekan sama, saya pikir kurang lebih sama lah. Oke, baik. Bang Nara, kalau dari Komisi 3 nampaknya sudah sefrekuensi nih ya. Kalau menurut frekuensi. Oke, gimana Bang Nara? Orangnya Pak Prabowo orang Gerindra ya, frekuensi. Tapi ada catatan lagi nggak dari Bang Nara? Ada pertimbangan-pertimbangan khusus nggak ya? Nampaknya ini harus dicermati ulang nih dengan apa yang menjadi rencana Pak Prabowo. Saya rasa nggak ada pertimbangan penting ya. Jadi DPR itu sekarang itu adem ayem. Tampaknya memang betul-betul Gerindra bisa menaklukkan semua anggota fraksi ya, yang ada di Komisi 3 terutama. Tapi saya suka nih gaya beliau nih, pokoknya teriak-teriak aja terus. Kalau saat live itu polisi nakal teriakin, polisi kurang ajar panggil ke DPR. Jadi itu bagus karena rakyat langsung lihat kinerjanya. Coba kalau itu nggak di live TV, masyarakat tidak tahu, dia titip apa-apa ke anggota yang mewakilinya di Senayan, ternyata nggak bisa kerja apa-apa. Dan memang lebih bagus, setuju sekali ya, apapun yang dia dibahas di Komisi 3 ya, terutama apalagi soal ITE, soal narkoba dan lain-lain, sudah cerewet aja Bang Habib. Meskipun ada sebagian yang mungkin kurang suka, tapi ini positif banget. Artinya perwakilan mereka itu memang betul-betul bekerja. Jadi bukan basa-basi. Kan seperti itu. Yang melampau kayaknya tidak seperti itu. Style seperti itu malah saya kaget juga loh. Kok berani ternyata karena presiden dari Gerindra gitu kan. Tapi enggak, saya rasa itu perubahan yang signifikan, yang positif, di mana semua hari ini harus lebih bagus dari kemarin, besok harus lebih bagus dari hari ini. Itu yang perlu diterapkan. Kaidah itu bagus lah diterapkan di DPR. Jangan sampai sama dengan kemarin. Jadi menurut saya kurang positif. Yang sekarang ini lebih bagus. Lebih khusus mengenai Undang-Undang ITE, Bang Nara, adakah kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan melihat tren atau mungkin perkembangan yang terjadi di Indonesia ketika nanti Pak Presiden Prabowo menjalankan rencana ini, ada KUHP yang baru? Ya, saya melihat kajian dari sebuah kelompok kajian perundang-undangan itu mengatakan sejak awal pembentukan undang-undang ini memang kurang melibatkan masyarakat sipil. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Artinya kalau ini ada perubahan lagi, ada revisi lagi atau apapun yang menjelang tahun 2026, libatkan kelompok-kelompok sipil yang selama ini mengkritisi undang-undang ini. Supaya apa? Ini kan undang-undang kan kayak baju toh, pemerintah membuatkan baju untuk masyarakat. Nah, kalau ada masalah protes berarti bajunya kurang pas ukurannya. Nah, sekarang supaya pas yang memakai baju itu diundang. Perwakilan banyak itu yang mengeluhkan ya, yang ingin berkontribusi. Tapi kalau nggak diundang, gimana mereka cara masa mau demo tiap hari DPR? Macet jalanan kan? Seperti itu. Jadi yang baru ini ya, kabinet yang baru atau anggota DPR yang baru, tolong libatkan masyarakat ya untuk sosialisasi maupun sebelum sosialisasi. Ya kalau perlu waktu pembahasan ya di hotel-hotel kita undanglah mereka supaya merasakan ya kontribusi mereka kepada negara, kepada pemerintah itu betul-betul dihargai. Jadi tidak hanya basa-basi, tidak hanya
pupuk bawang aja lah orang Jawa ngomong. Seperti itu, banyak pengen loh terlibat supaya hasilnya itu langsung selesai, nggak ada kontroversi lagi. Saya yakin dengan penglibatan masyarakat sipil, ini akan selesai kok, nggak ada kontroversi lagi. Oke, baik. Bu Christine, pidana, hukuman, punishment, ini kan pasti tujuannya untuk memberikan efek jera dari mereka yang kemudian melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau kemudian adanya amnesti ini justru diartikan sebagai adanya kelonggaran, lalu bagaimana nanti memberikan edukasi, pembelajaran, dan efek jera kepada mereka-mereka yang terlibat dalam kasus tertentu? Iya. Jadi kalau menurut saya begini ya, kita harus merespon positif ketika kepala negara kita memberikan amnesti untuk salah satu mengenai ujaran kebencian kepada kepala negara. Ya, menurut saya ini suatu sikap kenegarawan yang luar biasa. Dari aspek hukum sendiri, ya sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, ya di Civitas Akademika, saya merespon positif. Artinya begini. Bukan berarti pasal mengenai ujaran kebencian kepada kepala negara ini bisa kita anggap tindakan-tindakan yang tidak ada hukumannya, yang tidak ada sanksinya, ya tidak diberikan sanksi bukan berarti kita bisa bebas, ya. Nah, ini bagian dari pendidikan hukum sebenarnya, bagian dari pendidikan kita dalam sosial, dalam bermasyarakat. Presiden ini kan adalah sebagai kepala negara, kita harus memperlakukan dia sebagai orang yang terhormat, gitu. Yang pertama, ya tidak ada delik aduan, ya. Untuk saat ini memang Presiden memberikan amnesti, tetapi bukan berarti pasal itu hilang, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa kita harus lebih mengedepankan budaya literasi, ya, budaya edukasi, bagaimana supaya kita ini juga tidak asal sembarang bicara, apalagi dalam menggunakan sosial media. Karena banyak kan kita sering memforward berita-berita hoax, sering mengirimkan berita-berita ujaran-ujaran kebencian dan segala macam, padahal ujung-ujungnya hanya seketika saja, setelah itu menyesal, nangis. Nah itu, ya. Jadi saya tidak melihat ada semacam dikotomi bahwa hukum itu harus memberikan punishment yang keras, harus dengan laporan polisi dan segala macam. Kalau tadi disinggung mengenai restoratif justice, itu adalah kearifan kita. Ya, tapi bukan berarti kelonggaran ini dapat disalahgunakan. Mungkin seperti itu. Tapi di sosial media kita nanti akan menjadi semakin gaduh tidak tuh Bu Christine kira-kira efek dari ini? Ya, kalau mengenai sosial media kita akan menjadi gaduh, saya kembalikan lagi juga kepada masyarakat. Karena kalau saya lihat juga masyarakat kita juga tidak suka ruang-ruang digital mereka juga kotor, ya. Kita ingin ruang digital kita bersih. Kalau ada hal-hal yang seperti itu dalam media sosial kita, ya baiknya tidak direspon, tidak dilanjutkan. Saya kira itu juga bagian dari sanksi sosial kok. Ada banyak sanksi kalau kita bicara, tidak hanya melulu sanksi pidana, seperti itu. Oke, Bang Habib, DPR juga sudah memperhitungkan sampai sejauh ini dampak yang akan terjadi dari pelaksanaan perencanaan Pak Presiden Prabowo ini? Ya pasti ini kan proses panjang, ya. Kita dulu kan pakai istilah penjera. Jadi bukan itu kan sudah berubah menjadi konsep pemasyarakatan, bagaimana membina orang agar menyesali perbuatannya, tidak melakukan lagi dan bisa kembali ke masyarakat. Itu konsep yang existing. Kita belum bicara konsep yang lebih baik lagi ke depan, ya, yang sekarang sedang sama-sama kita proses regulasinya di DPR. Jadi bukan berarti kita menginginkan terjadinya kegaduhan tanpa ada aturan, gitu kan, ya. Masyarakat kita sudah semakin dewasa, ya. Ada banyak pelajaran bahwa tanpa adanya pemidanaan, ya, banyak orang yang mendapatkan sanksi dari masyarakat, sanksi sosial dan lain sebagainya, dan itu ternyata jauh lebih efektif. Nah itu saya pikir menjadi pegangan kita ke depan, ya, bahwa memang ya sudah masanya seperti ini, ya. Kita ada di era di mana kebebasan berpendapat harus kita jamin, tapi kita ternyata secara bersama-sama juga punya tanggung jawab untuk membuat perbedaan pendapat ini disampaikan dengan cara-cara yang pas. Kurang lebih begitu. Optimisme yang samakah juga dilihat oleh Bang Nara di iklim bersosial media kita di negara di Indonesia? Optimisme ada, asal kita itu mau belajar ke luar negeri misalkan. Di beberapa negara kayak Australia, ya, kemudian Kanada, itu napi itu dikawal sampai dia keluar penjara. Artinya kalau dia, yang saya lihat ya, kalau mereka belum dapat pekerjaan, mereka dicarikan oleh negara. Di Indonesia belum berlaku seperti itu. Artinya tidak cukup pemasyarakatan itu di penjara, kata beliau, di lembaga pemasyarakatan. Tapi ketika keluar, karena kalau mereka nggak dapat pekerjaan baru, mereka akan berulah lagi. Maka harus entah nanti gimana mekanismenya. Ini juga Komisi 3 pekerjaannya untuk mitra-mitra, ya. Jadi dicarikan cara supaya para ex-napi ini
keluar, bukan dibiarkan, tapi carikan pekerjaan di luar, dijamin, supaya mereka nggak kembali melakukan kejahatan. Oke, sudah sampai situ Bang Habib ya, yang direncanakan nanti ketika ini akan dibawa ke ranah DPR, ke Komisi 3? Ya bukan sekedar kita rencanakan, tapi sudah kita rancang regulasinya, kita sudah sepakati sebagai dan sedang kita proses. Ya.